Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue masih di Modal Nekat Channel. Oke, masih seputar konten gue di akuarium, khususnya akuarium ikan mas koki dengan sistem sump filter, dimana sirkulasinya ini menggunakan pipa overflow ya, tanpa melubangi kaca akuariumnya. Nah, sebelumnya di konten bulan kemarin gue udah buat video pembahasan Q&A ya, seputar pertanyaan-pertanyaan teman-teman di settingan akuarium sump filter seperti ini yang masih mengalami banyak kendala ya, beberapa kendala. Di situ gue udah jawab pertanyaan-pertanyaannya, gue rangkum ya, gue jawab satu persatu. Nah, tapi setelah gue simak lagi di kolom komentar masih ada beberapa pertanyaan ya, ini masih satu tema siapa pertanyaannya itu. Cuman ya memang di konten sebelumnya itu belum sempat dibahas gitu ya, belum ada jawabannya. Nah, ini yang banyak ditanyain ini adalah settingan untuk besaran pompa dan besaran pipa itu berapa yang harus digunakan. Jadi misalkan untuk panjang kali lebar kali tinggi akuarium utamanya sekian, sump filternya panjang lebar tingginya sekian ya, itu butuh pipa berapa inci, terus pompanya berapa liter per jam. Itu masih banyak teman-teman yang masih ngalami kendala. Nah, di sini akan gue coba jawab pertanyaan-pertanyaannya, itu akan gue bahas. Ini berdasarkan dari hasil pengalaman settingan gue sendiri untuk tank di bawah 1 meter atau 1 meter ke atas gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi gambaran atau referensi buat teman-teman supaya teman-teman bisa menghasilkan settingan yang ideal juga ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, sebelum masuk ke perhitungan pipa dan pompa, buat teman-teman juga yang mungkin lagi nyari-nyari referensi pengen setting akuarium seperti ini, nah ini bisa jadi gambaran untuk perhitungannya. Kita mulai dari sump filternya dulu. Jadi untuk akuarium settingan seperti ini, sump filternya juga ada perhitungannya. Nah, perhitungan sump filternya ini yang harus digunakan untuk settingan akuarium seperti ini adalah gunakan luas kapasitas sump filter 40% dari kapasitas tank utamanya. Jadi ini adalah luas yang paling minimal harus digunakan, yang paling ideal ya. Untuk cara ngitung 40%-nya itu, jadi gue kasih contoh di sini. Ini akuarium gue tanknya untuk kapasitasnya yang di bawah 1 meter ya. Nah, kita hitung dulu luas secara keseluruhan. Ini untuk akuariumnya punya panjang 60, lebar 35, tingginya 40. Nah, ini kita kalikan dulu semuanya. Hasilnya adalah 84.000. Nah, kita butuh 40% untuk sump filternya. 84.000 ini kita kalikan 0,4, hasilnya adalah 33.600. Nah, kita garis bawah yang 33.600 ini adalah kebutuhan luas untuk sump filter minimal yang harus digunakan. Nah, sekarang kita hitung ke sump filternya. Sebagai contohnya di sini yang gue gunakan sump filternya ini adalah kapasitasnya panjangnya 45, lebar 30, tingginya 30. Kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 40.500. Nah, ini jangan dikali 0,4 lagi, tapi cukup sampai dihitung panjang, lebar, dan tingginya aja. Jadi luas keseluruhannya untuk sump filternya ini adalah 40.000. Nah, kita tadi udah hitung untuk kebutuhan utamanya adalah 33.600. Ternyata ini lebih luas untuk sump filternya. Ya, artinya ini lebih baik ya, karena 40% itu kan kebutuhan minimal gitu. Kalau misalnya mau dibikin lebih besar, entah 50%-nya atau misalkan mau disamakan ukurannya dengan tank utamanya, ya itu jauh lebih bagus lagi ya. Nantinya akan memudahkan saat settingan, saat sirkulasi air di pipa overflow-nya gitu ya. Daya tampungnya juga pasti lebih baik lagi kalau lebih luas lagi sump filter. Nah, seperti itu untuk cara perhitungan 40%-nya ya, luas sump filter kebutuhannya ya yang harus digunakan. Mudah-mudahan teman-teman cukup memahami caranya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan besaran pipa dan kapasitas pompa yang harus digunakan di akuarium model seperti ini. Karena pastinya berbeda-beda ya kebutuhannya, tergantung dari terutama luas akuarium utamanya, besar akuarium utamanya. Untuk kebutuhan pompa dan pipa itu nggak sama gitu. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya ini, di sini gue perjelas dulu ke teman-teman ya, biar lebih mudah dipahami, lebih gampang nanti untuk menghitungnya. Di sini gue pakai rumus untuk patokannya, itu bikin rumus sendiri, gitu ya. Nah, yang gue pakai di sini rumusnya adalah patokannya dari luas akuarium secara keseluruhan, yang luasnya itu 160.000. Atau kalau dibagi ke liter, ya, 160.000 dibagi 1000 itu 160 liter maksudnya ya. Tapi di sini gue sebutin
luas secara keseluruhannya aja ya, biar gampang gitu. Jadi penyebutannya 160.000 aja. Nah sekarang mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman adalah 160.000 itu gue dapet dari mana? Nah ini gue dapetnya dari luas secara keseluruhan akuarium yang paling umum dijual di pasaran, yaitu dengan spek akuarium 1 meter kali 40 kali 40. Jadi untuk akuarium 1 meter itu biasanya umumnya adalah lebarnya 40, tingginya juga 40. Nah itu kalau dihitung secara keseluruhan, hasilnya adalah 160.000. Nah itu yang gue jadikan patokan. Nah kenapa gue nggak patokannya dari akuarium misalkan di bawah 1 meter atau akuariumnya yang di atas 1 meter. Nah kalau gue nyebutin hanya panjangnya aja gitu 1 meter, nah itu justru yang akan membedakan perhitungannya. Karena gue rasa gini, di luaran ya teman-teman juga punya akuarium itu pasti beberapa ada yang custom untuk ukuran itu, nggak selalu menyesuaikan dengan ukuran yang ada di pasaran. Misalkan gue sebutin untuk perhitungan kebutuhan pompa akuarium dari mulai 1 meter ke atas gitu ya. Nah 1 meter ke atas itu 1 meternya lebar sama tingginya berapa gitu kan, belum tentu yang teman-teman punya itu 40 kali 40 kan gitu. Bisa aja teman-teman punya akuarium dengan custom lebar 50 tinggi 50 gitu ya, entah itu custom hasil bikin sendiri atau mungkin ke pengrajin akuarium pesen juga menyesuaikan dengan tempatnya kan, itu gitu ya. Di situ yang jadi nantinya akan berbeda-beda gitu. Tapi jadikan patokan dari luas keseluruhan ya, tinggal nanti gampang teman-teman menyesuaikan luasnya melebihi atau luasnya di bawah gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan maksud dari rumusnya gue ini. Nah sekarang kalau udah paham, kita lanjut aja ke perhitungannya. Nah ini gue mulai dari menghitung akuarium yang luasnya di bawah 160.000 ya. Ini akuarium yang gue jadikan contoh ini di awal juga dihitung ya. Untuk spek akuarium ini panjangnya 60, lebar 35, tinggi lebarnya ya 35, tinggi 40 ya. Ini kalau dihitung secara keseluruhan, ini luas volumenya adalah 84.000. Nah artinya 84.000 ini di bawah 160.000. Pipa yang gue gunakan di sini adalah ukurannya 3/4, baik di overflow ataupun pipa dari pompa menuju ke akuariumnya itu disamakan 3/4. Pompanya sendiri gue pakai ukuran 2000 liter per pompa duduk. Nah itu untuk akuarium di bawah 160.000 luasnya ya, untuk kebutuhan pipa dan pompa, ukuran pompanya. Nah sekarang untuk akuarium luas 160.000 ke atas ya. Nah ini untuk contoh akuarium yang gue pakai di sini punya speknya ini panjang 1 meter, lebarnya 40, tingginya 45. Nah ini gue pakai pipanya itu satu step di atasnya, di atas yang tadi di bawah 160.000 ya. Kalau tadi 3/4, ini 1 inci. Ini sama juga untuk dari overflow dan dari pompa menuju ke akuariumnya itu sama ukurannya, semua disamakan 1 inci. Tapi untuk pompanya juga naik juga ya, kapasitasnya. Kalau tadi 2000 liter per jam, nah yang ini 2500 liter per jam ya, lebih besar. Ya, jadi semakin luas akuariumnya ya pastinya kebutuhan pompanya juga harus semakin kuat, semakin besar ya, untuk aliran nanti sirkulasinya. Jadi intinya ya itu aja ya, untuk perhitungannya gampang banget, mudah banget. Teman-teman tinggal hitung aja luas akuariumnya yang dipakai, tank utamanya itu secara keseluruhan berapa. Apakah di bawah 160.000 atau di atas 160.000 gitu. Kalau di bawah 160.000 luas keseluruhannya ya gunakan pompanya 2000 liter per jam. Itu akuarium untuk mau panjang 50, 60, 80 ya, pompanya pompa duduk 2000 liter per jam kapasitasnya. Pipanya itu 3/4 ya, disamakan. Nah untuk di atas 160.000 pompanya lebih besar lagi. Kalau gue pakai 2500 liter per jam, pipa overflow-nya juga sama pipa dari pompa menuju ke akuarium itu diperbesar juga 1 inci. Ya semakin luas akuarium utama, kebutuhan pompa semakin besar dan pipanya juga untuk lebih maksimal diperbesar lagi. Nah dan ini untuk yang terakhir mungkin apa ya, referensi aja sih ya dari gue, karena biasanya sih gini, banyak juga yang suka tanya ya, Bang itu pakai pompanya sendiri merek apa gitu yang dipakai ya. Kalau gue ini hanya referensi aja, tapi nggak menyarankan ya, menyarankan teman-teman harus pakai dengan merek dan spek yang sama. Sekali lagi karena ini gue sharing di sini berdasarkan pengalaman
hasil settingan gue sendiri aja gitu ya. Untuk merek pompa sendiri yang gue pakai di sini adalah merek Sakai Pro. Baik di akuarium tadi yang di bawah 160.000 atau yang di atas 160.000 ya. Dua-duanya merek Sakai Pro. Kalau yang pertama tadi itu kapasitasnya 2000 liter per jam. Sakai Pro dengan tipe AA103. Terus kalau yang di akuarium yang di atas 160.000 itu tadi itu AA104, 2500 liter per jam. Nah, kalau gue sih, menurut gue ya pompa ini pas ya untuk nyeting akuarium seperti ini, di settingan akuarium sump filter dengan menggunakan pipa overflow seperti ini. Tapi ya itu balik lagi sih, karena di pasaran kan banyak juga merek-merek lain ya dengan mungkin spek dan kapasitas yang sama tapi lebih murah, atau wattnya ada yang lebih rendah tapi dengan spek yang sama juga. Ya itu balik lagi sih, terserah teman-teman kalau itu menyesuaikan aja gitu, teman-teman yang lebih tahu. Cuman kalau gue ini hanya sebagai gambaran aja gitu ya. Soalnya kalau gue gini, kalau udah nyaman dengan satu merek gitu, gue males untuk nyoba-nyoba merek lain. Jadi gue nggak tahu kalau selain pakai merek ini pompanya, ya jangan ditanya lagi kalau bang pompa merek ini gimana ya. Gue nggak tahu jujur, karena cuman pakai pompa ini aja gue kalau nyeting akuarium sump filter seperti ini tuh gitu ya. Karena gue nggak mau gini resiko kalau misalkan gue nyoba merek lain ternyata nggak sesuai ekspektasi, gak sayang juga gitu ya. Ujung-ujungnya nanti gue harus balik lagi ke merek yang sebelumnya gue pakai juga kan gitu. Jadi ini hanya referensi aja sih buat teman-teman. Sekali lagi silahkan menyesuaikan aja. Oke, mungkin untuk sharing gue kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ini bisa menjadikan referensi dan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gua berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.